Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW senantiasa kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Safar Ramadan, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah manajemen dakwah. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Kalau kita berbicara mengenai perencanaan, tentu dalam segala hal apa yang kita lakukan itu diperlukan sebuah perencanaan. Karena dengan perencanaan ini segala sesuatu yang akan kita lakukan, baik itu dalam berdakwah, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Dalam perencanaan juga ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hasil atau output dakwah yang ingin kita capai. Bagaimana hasil kedepannya dari dakwah yang kita lakukan, sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua, dai atau juru dakwah yang akan menjalankan dakwah. Sebelum kita melakukan sebuah dakwah, maka perlu diperhatikan siapa dai yang akan menyampaikan sebuah dakwah tersebut. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Tentu dalam menyampaikan sebuah dakwah harus kita mengatur waktu agar waktu kita tidak sia-sia. Kemudian sesuai dengan perencanaan yang telah kita persiapkan. Kemudian yang keempat yaitu dana. Di sini dana itu tidak kalah penting dari yang ketiga aspek tadi. Karena dengan dana ini, ketiga aspek tersebut bisa berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Dana ini sangat memicu dalam melakukan dakwah. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur kerangka perencanaan dalam dakwah. Bentuk dari aktivitas yaitu yang pertama, dakwah harus memiliki visi dan misi dan tujuan utama ke depan. Kemudian mengkaji realitas dan lingkungan yang meliputi aspek yang terkandung di dalamnya. Kemudian menetapkan tujuan yang mungkin dapat direalisasikan, yakni dengan mengikuti metode dakwah yang ada. Kemudian selanjutnya mengusulkan bagaimana bentuk wasilah atau sarana dakwah, serta menetapkan
alternatif pengganti ketika ada suatu masalah. Kemudian memilih sarana dan metode dakwah yang paling cocok. Selanjutnya, dakwah harus bisa menjawab sasaran. Dalam hal ini, apa tujuan dakwah? Di mana dakwah itu akan dilaksanakan? Kapan? Apa materi yang akan disampaikan? Itulah sasaran-sasaran dakwah yang harus dijawab oleh seorang pendakwah tersebut. Kemudian selanjutnya, dalam perencanaan itu tentu ada manfaat yang kita dapatkan dalam menyusun perencanaan sebelum kita melakukan dakwah. Secara umum, perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan satu tindakan, dan untuk kembali mengambil langkah tindakan sedini mungkin atas kegagalan. Di samping itu, perencanaan juga dapat membantu dalam mengestimasi biaya-biaya dari strategi yang diajukan. Dengan demikian, memberikan kesempatan kepada seorang manajer untuk mengevaluasi apa saja yang harus dilakukan. Jadi, perencanaan merupakan suatu yang sangat penting dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah. Yang pertama itu memberikan batasan tujuan, yaitu bagaimana sasaran dan target dakwah, sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang ketiga, merupakan usaha untuk menyiapkan kader-kader dai mengenai fasilitas, potensi, dan kemampuan umat. Yang keempat, dapat melakukan pengorganisasian dan penghemat waktu dan pengelolaannya secara baik. Yang kelima, fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Yang keenam, dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran dan objek dan tertentu. Yang ketujuh, merangkai dan mengurutkan tahapan-tahap pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Mungkin itulah materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.